Depan dulu. Depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai hilang sebenarnya materinya karena dari tadi saya nyimak si bapak yang ini cuek, sibuk dengan handphonenya. Dari tadi ngomong satu persatu si bapak yang ini sibuk dengan handphonenya. Ya sudah, tidak apa-apa. Biasanya saya melihat itu di media doang ya. Bentar Pak, Bapak tahu nggak yang saya sibuknya apa? Nggak tahu nih. Saya koordinasi beasiswa buat adanya ini. Ya saya juga nggak ngomong isinya apa-apa, sibuk doang. Kan benar kan? Kan jangan jangan juga kita underestimate. Kami di sini terbiasa menerima aspirasi Pak. Ya minimal sekarang tolong dengarkan ini bapak-bapak yang terhormat. Karena kita ini posisi pada posisi tertolimi, tapi di framing seolah-olah kita ini anti investasi, menghalangi pembangunan dan lain sebagainya. Sampailah berkaitan dengan pagar laut. Kebetulan di sebelah saya ini Kang Saifi ya. Kang Saifi ini orang yang membongkar pelaku pagar laut di bawah. Itu efeknya sampai dikeroyok, Bu. Jadi ini apa ya? Berkaitan semua. Ketika Kang Saifi ini membongkar pelaku pagar laut karena waktu itu ikut hadir, apa yang terjadi, Budi Kroyok? Lapor ke Polres Serang, sampai sekarang belum tertangkap pelakunya. Satu lagi rekan kita juga tanahnya diserobot, dilaporin di Polres Tangerang. Ini mohon maaf, Polres Serang, Polres Tangerang saya harus sebutkan. Belum juga dipanggil. Mahesa menyebut salah seorang tokoh Kiai NU sebagai pendukung PIK, itu langsung dipanggil di Polda. Saya, Bu, jedanya nggak nyampe sebulan. Pelaku pengeroyokan sampai sekarang belum tertangkap. Yang nyerobot tanah belum tertangkap, dia ditangani di Polres Tangerang. Mahesa ngomong nyebut satu nama, Kiai NU. Si Bulan adalah pendukung PIK. Langsung dipanggil di Polda. Jadi lengkap ini sudah ya masalah yang berkaitan dengan PIK. Kemudian yang terang benderangan juga bahwa berkaitan dengan tadi Muncung ya. Muncung itu tadinya memang yang pertama saya, Bu. Jadi awalnya sungai itu sejauh hampir 3 kilometer di hulu. Lalu saya mengedukasi warga untuk bersuara, untuk speak up. Akhirnya turunlah Kang Holin, rekan-rekan dan yang lainnya. Akhirnya sungai itu dibongkar. Nah, dibongkarnya sungai Muncung, Kronjo, itu sebenarnya menjadi bukti bahwa perbuatan PIK itu salah. Tapi lagi dan lagi, kalau itu dilakukan oleh Agung Sedayu Group, kelas Polda minggir, Mabes Polri diam 1000 bahasa. Nggak tahu kalau Bang Adian ini. Biasanya Bang Adian ini kebetulan lagi oposisi. Ini mestinya biasanya sangar kalau dari PDIP itu, kalau jadi PDIP, jadi oposisi. Jadi saya sih cukup berharap sih ke Bang Adian ya, karena Bang Adian itu kalau jadi oposisi luar biasa ini. Dan itu sering kita lakukan ya. Kenapa sih selalu aktivis yang cepat kepolisian itu melakukan penangkapan dan penyidikan? Saya mungkin hitungan hari doang ini Bang Adian. Hanya karena menyebut salah seorang tokoh Kiai NU, si Fulan pendukung PIK, langsung dipanggil Bang Adian. Yang menggebukin orang meroyok ini sampai sekarang belum dipanggil di Polres Serang. Yang ngurukin tanah diserahkan kasusnya di Polres Tangerang, sampai sekarang juga belum dipanggil. Ini polisi ini milik siapa? Sebenarnya kita tahu, kedatangan kami di sini adalah untuk menggugurkan kewajiban bahwa kami tidak hanya bersuara di media sosial, tapi juga di forum resmi. Oleh karenanya harapan kami, kedatangan kami ke sini agar merasa Mabes Polri, Polda, Polres, semuanya diawasi gitu. Ini kita ingin DPR dari komisi berapapun agar terlibat. Kemarin setelah kedatangan tim kami ke DPR RI, ke komisi berapa? 3 ya? Komisi 2, itu kan katanya mau ada peninjauan dari DPR. Sampai sekarang belum ada. Pihak DPR melakukan peninjauan ke lokasi, sampai sekarang belum ada. Tolong saya berharap jangan sampai begini ya. Jangan sampai, Bu. Jangan sampai rapat ini jadi rapat drama. Mohon maaf, sudah rahasia umum. Makanya tadi saya sempat berpikir ketika Bang Adian sibuk dengan
kertasnya, karena mungkin kepentingan rapat juga dari Partai Gerindra juga sibuk dengan handphonenya. Saya berpikir kayaknya sudah tahu semua ini masalah duduk persoalan PIK ini. Saya kira semua tahu, orang tahu. Saya ingin membacakan puisi Imam Busairi di sini, Bang Adian. Qatun kirul ainu daw asyamsi min romati. Terkadang mata yang sakitlah yang mengingkari cahaya matahari. Hanya mata yang sakit yang mengingkari cahaya matahari. Hanya anggota dewan yang, kalau kata Bang Rocky dulu, yang tidak tahu duduk persoalan PIK. Hanya pejabat yang dungu. Kalau bahasa Malaysia, hanya pejabat yang plongo, yang pura-pura tidak melihat kezaliman PIK. Plongo itu artinya kebingungan ya, jadi bukan menghina ini. Hanya pejabat plongo yang tidak tahu kezaliman PIK. Karena tadi, semua orang tahu cahaya matahari. Cuma DPR takut dengan ketua partainya. Kombes takut dengan jenderal bintang 7-nya. Begitu. Jenderal bintang 1 takut dengan jenderal bintang 7. Tahu Pak? Bintang 7. Bintang 3 takut dengan jenderal bintang 7. Semua takut. Sampai sekarang belum ada tersangka. Terakhir, Saudara Arsin alias Kades Kohot sudah membuktikan ucapannya. Betapa negara ini tidak punya harga diri. Kata Arsin, ngomong bahwa tidak ada yang bisa menangkap saya, hatta itu presiden, walau itu presiden. Dan saudara Arsin sudah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menangkap Arsin. Ini yang berpotensi, Bu. Kalau intelijen, baik dari BIN, dari BAIS, dari Intel Polri, begitu piawai membaca potensi-potensi yang mengancam kedaulatan NKRI. Kalau itu pergerakan dari umat Islam, tapi percaya tidak Bang Adian, penegakan hukum yang seperti ini justru lebih besar potensinya ketimbang kelompok-kelompok ekstrim kanan. Penegakan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi lebih berpotensi mengancam kedaulatan NKRI ketimbang kelompok ekstrim kanan. Tak perlu saya nyebutin merek di sini. Kenapa? Karena rakyat akan menemukan titik jenuh. Kalau begitu kita aja rakyat yang mengadili. Kok polisi nggak terlihat kerja gitu? Dalam hal ini kita harus akui ya, memang kekesalan rakyat kepada anggota dewan itu tidak seberapa. Jujur Bu, kekesalan kami, kezaliman ini yang terjadi, kezaliman ini dari tingkat kelurahan, kepala desa dan BPN. Bahkan ke kepolisian kita tidak terlalu ngenes jujurnya. Yang kali ini ngenes ini itu dari kelurahan, pihak kelurahan dan pihak BPN. Bawaannya kita itu kalau melihat orang BPN itu bawaannya pengen apa? Jujur Bu. Saya Saifuddin, perkenalkan nama saya Saifuddin, Imam Besar Mbruter, dan warga negara Republik Indonesia, dan saya berbangsa Banten. Tiap malam apa mimpi kami Bu? Ngegorokin leher-leher oknum kadis itu. Ngegorokin, mimpi kami, ngegorokin leher oknum-oknum anggota BPN. Sudah muak. Kita melihat anggota Dewan, DPRD tak berdaya. Sampai DPR RI tak berdaya. Kepolisian pun tak berkutik. Jadi, bukan isu negara dalam negara itu sekarang sudah terjadi. Saudara Aguan itu sudah menguasai negara ini. Mau diserahkan tak? Negara ini sudah komplit. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Tak berdaya menghadapi satu Aguan. Tak apa Bang Adian. Serahkan kami ke rakyat Banten. Bangsa Banten cukup 2 jam beresin oligarki. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Saifuddin. Ini mau lanjut terakhir nanti kita ke belakang ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.